Ya, selamat bertemu kembali. Terus sekarang mau ngelanjutin uh, yang dari kemarin ini Stadion Kanjuruhan, tragedi di Stadion Kanjuruhan turut berduka cita kepada Aremania yang telah mengorbankan nyawa di sana. Tapi sekali lagi Indonesia tuh memang selalu ya bermasalah dengan yang namanya mass gathering atau kerumunan massal dan sepak bola adalah salah satunya. Tapi apakah kita kedepannya nggak balik lagi ke stadion? Dan kalaupun ia balik lagi ke stadion nonton bola atau ada konser dan lain sebagainya, pengajian akbar misalnya, bagaimana kita tetap bisa aman dan nyaman selama di stadion? Ini ada beberapa tipsnya. Nanti saya akan memberikan kisi-kisinya menggunakan prinsip penanggulangan bencana atau prinsip pengurangan risiko. Nah, ini salah satunya. Resiko itu didapat dari Haza dikali vulnerability dibagi capacity. Pada saat teman-teman, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, Om, Tante datang ke stadion, apakah itu untuk nonton bola atau untuk kegiatan lainnya, yang memang banyak kerumunan massal di situ, perlu diperhatikan risikonya itu meskipun kecil tetap ada. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Satu, kita lihat hazardnya atau ancamannya. Di sini kalau kita misalnya main nonton bola ya, kita lihat ancamannya siapa sih yang bikin kita nggak aman dan nggak nyaman. Pertama, mungkin bisa kita lihat itu ada cuaca, apakah cuaca yang terik, kemudian atau cuaca yang uh, hujan. Kemudian yang kedua, misalnya kita lihat itu waktu, jam pertandingan jam 8.30 banyak sekali diprotes di mana-mana, salah satunya BCS dan Slemania, Sleman Fans, sampai mereka mengosongkan Stadion Maguwarjo. Kenapa mereka nggak mau datang ke stadion malam-malam? Sangat beresiko. Resikonya kenapa pulangnya itu rentan sekali terjadi urusan supporter. Alhamdulillah sekarang berkat tragedi Kanjuruhan ini ada sisi positifnya yaitu supporter seluruh Indonesia bersatu dan berdamai. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, supporternya itu sendiri. Pada saat Bapak, Ibu, Om, Tante, Mas, Mbak, teman-teman sekalian itu memutuskan untuk datang ke stadion nonton bola, dilihat dulu supporternya seperti apa, stadionnya seperti apa, animonya masyarakat di sekitar itu bagaimana. Apakah itu di Surabaya misalnya yang kita terkenal dengan boneknya, atau di Bandung, di Jakarta dengan Jackmania dan lain sebagainya. Menurut saya akan berbeda kalau misalnya Arema melawan Barito Putra. Berbeda dengan Arema melawan Persebaya yang benar-benar adalah musuh bebuyutan. Itu animonya akan berbeda. Yang kedua apa? Itu satu, dua, tiga ya yang supporter ini. Nah, supporter ini salah satunya kenapa ada ancaman. Mau nggak mau, suka nggak suka, memang supporter di Indonesia itu pada saat datang ke stadion bermacam-macam. Ada yang bawa keluarga, ada juga yang ingin gaul bareng dengan teman-temannya, dan kadang-kadang juga minum minuman keras. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ya, kemudian setelah minum minuman keras juga ada yang membawa petasan atau flare yang sama kayak supporter di Eropa gitu ya. Ini perlu kita ketahui dan bagaimana mengantisipasi ya. Tadi ada hazard, vulnerability, dan juga capacity. Yuk, kita yang kedua misalnya ini adalah vulnerability atau kerentanan. Kerentanan kita bisa lihat seberapa rentan kita, atau yang rentan adalah misalnya anak kecil dan perempuan. Kemudian ada juga kita merasa rentan karena merasa jauh dari exit. Nah, kayak misalnya Bapak Ibu, teman-teman, Mas Mbak itu kayak di pesawat gitu ya, selalu pertama kali diingatkan oleh Mbak Pramugari, exitnya di mana? Ketahui exitnya. Karena apa? Itu sangat membantu meningkatkan kapasitas dari teman-teman sekalian jika ingin mengevakuasikan diri secepatnya jika kalau ada kejadian di lapangan. Jadi ini kita perlu tahu vulnerability kita seperti apa sih? Itu satu, jarak dari pintu keluar. Yang kedua adalah tentu saja kondisi kita. Kalau kondisi kita misalnya secara mental dan fisik kurang fit, tidak usah dipaksakan ke stadion. Soalnya yang ngajak teman atau bagaimana. Ada punya asma, selalu bawa obat asma yang apa itu nebulizer kemana-mana. Atau punya gangguan lain, itu selalu disiapkan agar tidak terjadi
sangat emergensi pada saat di stadion. Nah, yang terakhir adalah kapasitas. Kapasitas yang paling mudah kita lihat di sini adalah kalau tentu saja kalau hujan bawa payung, tapi kan ya kali nonton bola pakai payung ya ada sih, atau kita bawa jas hujan yang 10 ribuan atau 5 ribuan. Tapi intinya adalah pada saat kita masuk ke stadion kita harus sadar akan ada resiko-resiko yang mengancam dari hazard tersebut. Paling mudah adalah ini. Kenapa manifestonya BCS misalnya di Sleman itu menggunakan sepatu? Karena memang menggunakan sepatu itu sangat membantu sekali. Coba bayangkan pada saat kerusuhan kemarin, yang nggak usah dibayangkan terlalu dalam ya. Pada saat mencari pintu keluar itu menggunakan sendal, dan sendalnya itu sangat rawan diinjak oleh supporter lain atau bahkan serempet. Jadi jatuh kemudian injak-injak. Ini sangat penting untuk diketahui. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Om, Tante, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, kalau misalnya mau masuk atau mengikuti acara yang mass gathering yang banyak kerumunannya, diusahakan menggunakan sepatu. Sepatu yang nyaman tentunya, agar hal-hal seperti itu tidak terjadi. Yang kedua apa? Lihat ada petugas keamanan. Oke, kalau kemarin misalnya polisi menjadi salah satu faktor dalam terjadinya kerusuhan, tapi selalu diingat tidak semua polisi itu seperti itu. Tidak semua polisi itu kemudian mengantemi supporter, tidak. Kalau misalnya mintanya baik-baik di mana pintu keluar atau saya punya masalah ini, saya ingin dievakuasi, ingat selalu di mana ada polisi, teman-teman selalu bisa minta bantuan polisi. Tidak selamanya polisi itu musuh kita ya gitu kan. Masih banyak polisi yang baik dan bisa dipercaya dan mau membantu. Dan banyak juga kemarin cerita-cerita ada polisi membantu korban pada saat evakuasi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kenapa saya concern seperti ini? Karena saya juga supporter. Saya ini supporter yang juga salah satu pelaku pertolongan pertama. Nah, ini salah satu kapasitas yang mungkin banyak orang tidak tahu. Kita punya yang namanya SPGDT, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 119, nomornya 119. Kalau di Malang nomornya ini sebenarnya bisa dihubungi ya, 081365000119. Ini di Kota Malang atau di Kabupaten Malang. Tapi di daerah Bapak Ibu, Om, Tante, Mas, Mbak pasti juga ada 119. Itu bisa ke nomor telepon nasional dan lain sebagainya. Nah, seperti ini kita lihat kalau di Stadion Kanjuruhan ini pintu keluarnya seperti ini. Jadi orang dari bawah harus naik memanjat, kemudian yang dari atas harus turun. Kalau nggak pakai sepatu itu agak susah. Serempet tadi itu kalau misalnya pakai sendal dan lain sebagainya. Jadi kalau memang maksa mau ke stadion menonton tim kesayangannya atau bahkan nonton konser gitu ya, usahakan pakai sepatu. Ya, itu sekedar dari saya sebagai Slemania by choice, kemudian Persija by born, tinggal di Bantul, jadi otomatis saya juga Pasar Bumi, tapi KTP saya Jogja, dan saya sangat concern dengan sepak bola karena saya sendiri adalah supporter. Kali ini kita berbagi untuk teman-teman Arema, semoga ini sedikit bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang terjadi di Kanjuruhan dan memberikan banyak manfaat buat teman-teman yang mau kembali ke stadion dan percaya bahwa stadion juga bisa aman dari bencana dan nyaman untuk kita menonton di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.